Timnas Indonesia sekarang menempati posisi ke-118 di ranking FIFA, sementara itu Malaysia sekarang berada di peringkat 125 dunia. Hal tersebut tentunya turut menjadi sorotan bagi para fans Malaysia juga, sebab selama ini Malaysia dan Indonesia memang selalu bersaing ketat. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Ayo terus tingkatkan hingga bisa mencapai peringkat 100 ke atas. Dengan begitu, negara-negara lain pun akan membuka pintu bagi pemain lokal dan pemain keturunan kita untuk bermain di liga luar. Jika peringkat kita naik, negara kita juga akan lebih dipandang. Jangan terus-menerus menoleh ke belakang dan berkata peringkat tidak penting, omong kosong apapun itu. Terima kasih TMJ. Tidak ada hal yang perlu dibanggakan berlebihan. Setiap orang punya cara berpikirnya sendiri. Kalau Anda mau bangga menggunakan pemain naturalisasi atau yang katanya keturunan, silahkan saja. Tidak perlu memancing orang yang tidak tertarik dengan pemain naturalisasi atau yang katanya keturunan itu. Kadang orang sudah malas menanggapi, tapi komentar tidak enak seperti ini justru yang memicu perdebatan. Tidak ada yang perlu dibanggakan, pemain hibrida. Jenis pemikiran mundur, terima saja kenyataan bahwa bangsa sendiri tidak jago main bola. Sudah diberi kesempatan tapi levelnya cuma setingkat liga sendiri saja. Kalau mau terus pakai 100% pemain dari bangsa sendiri, mungkin kita akan bersaing ketat dengan Timor Leste. Kapan terakhir kali peringkat FIFA di bawah 126? Tidak peduli cara apapun, yang penting mainnya bagus, yang penting peringkatnya naik. Pemain keturunan atau pemain lokal, aku tidak peduli. Kalau kamu suka, ikut saja. Kalau tidak suka, silahkan pergi. Ketika negara-negara di Asia Tenggara sudah mulai menggunakan pemain keturunan dan naturalisasi, mereka akan menjadi penantang kuat bagi negara-negara lain di Asia. Jadi, negara-negara yang selama ini bangga menguasai sepak bola di Asia tidak bisa lagi meremehkan tim-tim seperti Malaysia. Piala Java 2025 Agustus ini akan menjadi penentu level terkini Malaysia. Mesti Malaysia akan bertanding di Piala Dunia dengan secepat mungkin. Lihatlah saja permainannya mantap. Tahun depan bisa mendaki ke peringkat kedua dunia. Cepat sekali mengejar Indonesia kan? Saya melihat sisi positifnya di sini. Ketika Malaysia bersaing dengan Indonesia, semua negara di ASEAN juga ikut merasakan dampaknya. Apa itu Piala Asia? Mulai tahun 2030 kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia secara berkelanjutan dengan menduduki peringkat 60 ke atas. 4 tahun ke depan pemain pun sudah tua, kualifikasi Piala Dunia 2030 pun para pemain sudah tua ya, tidak ada harapan. Saatnya tiba bagi skuad negara untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan Argentina. Dengan kehadiran Bergson nanti tak mustahil top 100. Tidak mustahil 5 tahun lagi bisa masuk top 3 di dunia. Kalau menang 3 kali di Java, setelah itu menang semua pertandingan grup di kualifikasi Piala Asia, peringkat akan naik drastis. Bisa di atas 99. Itu kalau loh. Kalau, semoga bisa konsisten sepanjang tahun 2025 ini. Tak sabar mau naik ranking nomor 3 dunia. Pemain-pemain lokal apa tidak merasa bangga saat peringkat sepak bola Malaysia naik? Kalau bangga, tolonglah tingkatkan kualitas itu. Rajin dan bersungguh-sungguhlah berlatih serta bangun karir. Bersaing dan rebut tempat di tim nasional. Jangan merasa nyaman hanya karena sudah dapat gaji dan bisa bermain sepak bola di liga. Tapi jujur saja, kualitas, skill, dan teknik Anda tidak sejalan dengan status sebagai pemain profesional dan bermain di liga tertinggi Malaysia. Tingkatkanlah kualitas itu. Pasang impian untuk jadi pemain bernilai dan bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Sangat mengecewakan melihat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia padahal, menurut peringkat saat ini, tim-tim teratas di Asia Tenggara sebenarnya adalah Thailand dan Vietnam. Saya sangat berharap semua negara Asia Tenggara bisa terus meningkatkan peringkat mereka. Bersama-sama kita lebih kuat. Selamat untuk Thailand karena memimpin peringkat FIFA di Asia Tenggara. Persaingan yang bagus, Indonesia mungkin bisa melampaui Thailand jika mereka memenangkan semua pertandingan di kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Sekarang targetnya hanya ingin mencapai peringkat di bawah 100 saja untuk mencapai target masuk Piala Asia dan Piala Dunia. Akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan yang bermain untuk Harimau Malaya. Tenang saja teman-teman, ini untuk jangka pendek. Pengembangan bakat muda tidak pernah diabaikan dan ini adalah tanggung jawab Federasi Sepak Bola setiap negara bagian di Malaysia. Hal baik seperti ini harus kita dukung. Ya, tahu banyak yang marah karena mereka bermain di Liga Malaysia.
ke JDT itu tidak salah. Liga Malaysia itu kompetitif, tapi tanpa keberadaan JDT atau TMJ, apakah sampai hari ini kita bisa melihat mereka semua di skuad Harimau Malaya? Saya rasa tidak. Harus ada daya tarik yang bisa dibanggakan agar kita bisa menarik minat mereka bermain untuk Malaysia. Kita punya klub yang gagah dan seseorang yang punya semangat serta hati yang besar untuk sepak bola seperti TMJ. Dia adalah satu di antara sejuta. Semoga Harimau Malaya lolos ke Piala Asia 2027 dan ke Piala Dunia 2030.